Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini menarik nih sahabat. Saya itu mencoba untuk masuk ke dalaman pada ayat kursi ini. Kok deskripsi tentang Allah di ayat kursi ini, tahapan-tahapannya itu, jenjang-jenjangnya, Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya ya, mendeskripsikan dirinya, ini menarik. Jadi misalnya begini, pertama disebut namanya Allah. Baru dia sucikan dirinya dengan la ilaha illallah. Tapi asma yang pertama disebut itu tidak seperti yang lain, kan Ar-Rahman Allah paling suka. Tapi di ayat ini yang disebut langsung Al-Hayyul Qayyum. Ini bukan Ar-Rahman Ar-Rahim. Benar. Ini Ismullahil Azam yang ini yang disebut. Baru kemudian untuk membuktikan dirinya yang Al-Hayyul Qayyum itu dipilih diksi la ta'khudhu sinatun wala naum. Iya. Gitu. Jadi membuktikan dirinya Hayyul Qayyum itu la ta'khudhu sinatun wala naum. Kan ada banyak angle kan, banyak sudut pandang untuk menjelaskan Allah yang maha hidup dan terus menerus mengurusi makhluknya, tapi menariknya dengan bahasa sederhana. Iya. Ya, la ta'khudhu sinatu wala naum. Kalau Bu Hamka bilang tidak dihampiri oleh kantuk, juga tidak dihampiri oleh tidur. Baru kemudian kepemilikan setelah itu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliklah semua yang di seluruh perasaan langit dan bumi. Baru langsung masuk ke syafaat. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Setelah ilmu, kemudian syafaat di sini. Baru kemudian ya'lamu ma ba'ida, ilmu lagi, pengetahuannya tentang perbuatan hambanya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Dia kuatkan lagi pengetahuan lagi di situ. Jadi kalau kita lihat di sini setelah lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, baru ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Jadi ilmu-ilmu di situ tentang dia sebagai alim. Baru kemudian wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursiyyuhu pun ada yang menjelaskan ini pengetahuan. Ya. Ya. Iya, benar. Pengetahuan lagi. Jadi seperti didominasi dengan pengetahuan Allah dari berbagai sisi. Tapi menarik kata-kata kursi ini dengan semua definisinya yang nanti kita akan bicarakan. Barulah di ujungnya wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Terkait proses bagaimana Allah memaintain jagat raya ini. Langit dan bumi ini diurus dan tidak merasa lelah dengan ini semua. Jadi deskripsinya yang buat saya menarik. Apa ya, penjelasan tentang personifikasi Allah dari namanya, zatnya, sifatnya, kemudian perbuatan-perbuatannya. Di sini jadi satu. Kalau bagi Ibnu Qayyim al-Jauziyah, cuma 2 ayat di dalam Al-Quran berbicara tentang zat Allah. Ayat Kursi dan Al-Ikhlas. Katanya tentang zat. Kalau tidak salah, Ghazali juga bilang gitu. Iya, Imam Ghazali. Iya, Cuma tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat, jadi kalau ingin tahu zat Allah, ini ngeri ngomong zat Allah sebetulnya. Takut banget kita. Karena wala yahituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Makanya ayat ini agung sekali. Enggak bisa kita, kadang enggak berani juga saya masuk ke sini karena apalagi bicara zat. Kalau kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya, setiap kata yang menunjukkan sifat Allah itu semuanya metafora. Karena hakikatnya lebih daripada sekedar makna yang dikandung oleh kosakata itu. Ya, apa istilahnya? Pujian kita sehebat apapun tidak akan pernah sampai pada hakikatnya gitu. Iya.